One prediction. Two intelligence. Three circles. Go beyond. 1, 2, 3. Kamen Rider 03. Is there are? Yo, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 554. Oke, jadi pastinya untuk bulan ini sepertinya akan menjadi bulan-bulan yang sangat sibuk mungkin ya. Karena juga bisa dibilang ini kan yang akan kita bahas ini tuh akan nyambung sama project dari Kamen Rider Outsider final episode-nya gitu ya, akan tayang di bulan ini di tanggal 22 Desember. Ya, itulah alasannya kenapa Summer Movie Gachar dan juga GAF, maksudnya crossover movie ya teman-teman ya, yang winter crossover movie Gachar sama GAF itu nggak dibuat atau mungkin emang nggak ada ya teman-teman ya, karena ya bisa bilang juga karena faktor proses syutingnya udah dimajukan, ibaratnya diimprove lah kan, jadi kayak diubah schedule-nya juga kan, jadi bisa lebih konsisten gitu ya untuk cerita, action dan semacamnya. Sementara kalau untuk slot yang ini juga sepertinya Toei mau coba eksperimen lagi mungkin ya, soalnya kalau Kamen Rider Outsider aja kan katanya kan mau habisin di tahun ini gitu ya, jadi kita akan tunggu project lainnya kayaknya, apakah Ghost Remix yang kedua kayaknya, karena bisa bilang juga untuk project Outsider ini kan sudah mendekati klimaksnya gitu ya, jadi mana juga yang harapnya ini bisa sampai 1 jam kayak movie lah ya. Namun juga di TTFC-nya itu kan sudah pasti banyak project-projectnya juga gitu ya, termasuk yang seperti Kamen Rider GAF, yang mana juga untuk beberapa episode yang udah ditonton oleh orang-orang TTFC itu udah pasti melihat beberapa hal yang baru gitu ya. Jadi pastinya kita akan tunggu teman untuk gebrakan baru dari Toei untuk memberikan fan service yang sangat luar biasa gitu ya. Dan untuk topik kita kali ini teman, kita akan bahas untuk power scaling dan juga versus ya teman ya, yaitu Kamen Rider 01, 02 dan juga 03 ya. Jadi saya juga pernah buat ya teman untuk versus kayak ini di Kamen Rider Decade, DN dan juga Legend ya teman ya. Yang mana juga untuk ketiga rider itu memang punya kesamaan juga ya teman ya, untuk dari segi bentuk dan juga dari segi fight serta MC-nya pastinya ya. Nah, ini sepertinya akan sama ya teman, kita akan bahas untuk 01, 02 dan juga 03. Wujudnya kurang lebih sama kan, jadi kayak evolusi ya teman ya. Cuman ini akan ada spesialnya sedikit lah kan ya. Kalau 01 yang pertama ya kan ya, itu kita coba masukkan juga untuk yang realizing hopper ya. Soalnya kalau 01 ini kan ada satu hal yang spesial juga gitu ya untuk segi formnya. Oke, langsung teman kita akan mulai untuk yang pertama. Ya, kita akan bahas dulu teman dari Kamen Rider 01 untuk base formnya gitu ya. Jadi ini saya akan bahas satu 01 top aja ya teman ya. Kalau untuk form-form lainnya kayak Shining Hopper dan semacam itu saya udah pernah bahas dari segi formnya tuh di list form terbaik di 01 gitu ya. Jadi kita akan coba bahas dari base formnya aja gitu ya, sama kayak pas saya bahas juga untuk Kamen Rider Decade itu kan base formnya aja gitu ya. Oke, jadi untuk Kamen Rider 01 ini kan pastinya bermotifkan Rising Hopper ya, atau belalang, yang bisa bilang juga ini salah satu gebrakan yang sangat baru ya, dan bisa bilang juga ini kayak wah luar biasa lah ya kan ya, melihat dari segi formnya yang kayak betul-betul naik level gitu ya. Jadi untuk Rising Hopper ini ya kan base formnya itu loh ya kan ya, memang menggambarkan seperti teknologi kayak maju ke depan gitu ya, jump to the sky gitu. Jadi seperti ini kan ya, jadi memang pose-nya itu memang ciri khas 01 sekali gitu ya, jadi kayak ada campur gugah sedikit lah ya kan ya. Terus juga kalau untuk 01 ini itu kan sudah pasti ada kayak beberapa keunikan juga gitu ya, seperti suit aturnya Yuya Nawata yang juga sebelumnya ya udah pasti kenal tuh dari serial yang sebelumnya gitu ya. Tapi kayaknya ciri khas Yuya Nawata itu baru nampak di 01 ya. Memang pose Yuya Nawata pas ada tuh ya kan untuk press conference-nya itu kan fotonya sama Itoku itu bagus loh.
apalagi pada saat debut di episode perdananya itu bisa bilang juga jadi salah satu episode perdana terbaik ya untuk dari beberapa era Reiwa saat ini gitu ya. Jadi kan untuk Rising Hopper ini kalau kita cek juga kan ya ini apa ya kan kalau dari segi saya kan ini singkat aja ya untuk si Hei dan Aruto ini itu kan yang menjadi Zero One gitu ya, dan sebenarnya juga dia seperti ada perubahan karakter yang banyak juga yang bilang ini kayak terlalu cepat ya kan ya, karena yang sudah pasti menulisnya adalah Yuya Takahashi. Oke, singkatnya gitu. Terus awalnya dari komedian tiba-tiba dia tuh bisa berubah juga menjadi sosok yang lebih serius gitu ya, karena sebenarnya juga untuk Zero One ini seperti ada perubahannya itu dari karakter yang lucu ya kok kayak lawak gitu kan ya, itu dari presiden ya, karena memang untuk sebenarnya ya untuk Zero One ini itu kayaknya konsep pertama kalinya untuk ada unsur presiden. Soalnya sebelumnya itu biasanya di villain sih ya kan, soalnya kalau untuk presiden ini itu biasanya ya untuk di MC nih, untuk terutama di MC itu jarang ya nggak sih. Soalnya biasanya kan untuk presiden ini tuh kayak konsep pertama kalinya ya kan, ada kayak perusahaan presiden atau kayak perusahaan robot-robot itu kan ya. Jadi memang sangat unik sekali kan ya untuk Zero One ini, terutama waifu ya. Nanti kita bahas kan ya, soalnya juga untuk Zero One ini kan memang seperti high tech sekali gitu ya, kayak udah ya kan ya Rising Hopper warna hijau atau kuning stabilo ini kan ya, jadi salah satu warna yang cukup menarik ya kan ya, karena ibaratnya kalau udah di glowing in the dark itu bagus. Ya kan glowing in the dark tuh lumayan bagus gitu ya, jadi pastinya untuk dari segi form sih ini memang juara sih kan ya, soalnya juga untuk Zero One Rising Hopper ini bisa bilang juga salah satu ya base form yang ibarat tuh langsung suka gitu ya. Dari Rider Kick-nya itu juga ikonik, bahkan momennya juga ya, momen habis Rider Kick itu kan keselio ya, jadi kayak Ita gitu ya, jadi langsung dari membuat apa ya seperti trademark di mana untuk Zero One itu pernah keselio. Habis Rider Kick ya, habis Rider Kick langsung keseleo. Bayangkan saking uniknya Rider 1 ini, banyak juga yang mengharapkan ya ini bisa bilang juga untuk pengawal yang baik untuk era Reiwa. Nanti ya semoga aja untuk kedepannya kan bisa lebih bagus gitu ya, soalnya juga untuk Zero One ini seperti apa ya, hal yang sangat baru gitu ya. Openingnya juga mantap, konsepnya mantap ya kan ya, temanya Magir, apalagi actionnya juga ya temennya. Episode 1 tuh sebenarnya juga actionnya bagus ya temennya, kayak misalnya ada tuh lewatin bus-bus gitu ya, terus wah bagus lah temennya, kayak lewatin segala macam rintangan kan, jadi betul-betul oke lah ya. Berikutnya teman, kita ke Kamen Rider Zero Two ya, masih dengan user yang sama teman, yaitu Hiden Aruto. Yang user berikutnya itu si Izu ya temennya. Jadi untuk si Hiden Aruto ini kan bisa bilang juga melewati proses yang namanya simulasi ya. Jadi itu juga salah satu proses yang sangat baru juga ya untuk di era Reiwa saat ini. Maksudnya simulasi ini betul-betul ada unsur teknologinya, ada teorinya juga gitu ya. Teori si Izunya juga yang dapat singularity, yaitu kan kayak emosional atau perasaan dari robot itu muncul gitu ya saat adanya kejadian yang pengulangan terus menerus. Jadi kayak beberapa possibility-nya tuh bisa dia dapatkan entah keburukan atau keberhasilan ya. Jadi karena terangkan di episode 40 ya kan ya untuk debutnya Final Form 1 ini juga ya bagus ya temennya. Jadi kan Izu kan sampai nangis, penyanyinya pun juga aktrisnya Nosurshima pun juga betul-betul nangis ya, sampai betul-betul emosional juga gitu ya, saking bagus dan realistisnya untuk prosesnya ini ya kan, sampai ya suite-nya ini juga ya walaupun nggak semewah yang udah-udah kan untuk Final Form-nya back to basic ini ya kan, tapi tetap unik ya, soalnya walaupun back to basic tapi inilah Zero One ya, inilah serial bertema teknologi. Nah, kalau Zero One tadi itu kekuatannya memang dari base-nya Rising Hopper dan memang lebih cepat dan ada kayak apa ya bagian prediksi gitulah kayaknya. Di Zero Two ini lebih evolusi lagi ya. Jadi kalau kita bisa jelaskan ya, untuk Zero Two ini itu seperti ada apa ya prediksi dibalas prediksi. Yang debutnya di episode 40 itu lawan Arc Zero, itu salah satu wah
best fight mungkin ya untuk Zero One ini. Karena lihat aja termnya untuk Zero Two ini itu dia walaupun udah kayak ada lawannya si Ark ini memang di atasnya, tapi prediksi Zero Two yang udah bersatu dengan Zeya ya kayaknya ibaratnya sudah ada dari Singularity itu prediksinya Zeya dan Aruto beserta drive unit-nya. Jadi setelah simulasi tadi itu kan kayak si Izo kan dapat singularity. Terus dari singularity itu seperti membentuk seperti kayak proyektor atau chip itulah kan ya. Itu seperti membentuk untuk formnya beserta beltnya beserta progress key-nya. Barulah di kejadian nyatanya dimana kalau saat si Aruto tuh berhadapan dengan R0 itu kan aslinya kan ditembak kan sama si R0, tapi karena udah ada penghalangnya yaitu progress key-nya itu langsung lah ya kan ada momen comeback-nya di situ ya, dan langsung lah bergema ya untuk songnya Zero Two. Itu keren banget, asli, apalagi pada saat fight ini kan memang kayak masuk ke dunia apa ya, dunia tekno itu lah kayaknya, kayak dunia binary mungkin ya, soalnya kan kayak ada angka-angka gitu kan ya, jadi kayak lewatin dunia itu, dan dari situlah prediksinya dimulai ya. Prediksi Zeya itu berhasil melampaui Ark ya kan ya, jadi dari segi fight sih memang juara banget sih ya, apalagi kayak kecepatannya gitu ya, kayak saset gitu ya. Terus juga habis itu di prediksinya tuh bisa lebih maju gitu ya, lebih cepat lah, kayak 2 kali lipat atau berapa kali lipat gitu ya. Terus pada saat di Zero Two Big Bang itu juga keren, asli itu juga keren, soalnya itu kayak impactful sekali gitu ya untuk Zero Two ini. Jadi Zero One kan juga ada kan rising impact ya, walaupun sampai keselio ya di awalnya, tapi Zero Two ini bisa memanfaatkan serangan itu dengan sangat baik gitu ya. Jadi momen epicnya memang Zero Two ini ya di apa ya, bagian comebacknya itu dan pembentukan untuk progress key beserta unitnya gitu ya, Zero Two driver unit. Dan ya setelah dipakai ke Izu agak gimana gitu ya, soalnya kalau walaupun sebenarnya Zero Two ini kan buatannya kan dari 2 orang ya kan ya, ada 2 orang nih ya, Izu sama Aruto ya. Izu sebenarnya dari bagian core utamanya kok ya kan ya, makanya kenapa ya Zero Two bisa dipakai ke Izu sampai ke Ghost Remix bahkan ya. Itu ya mungkin teori dari saya aja termnya, kenapa Izu tuh bisa pakai Zero Two ya kan di movie-nya real time sama Ghost Remix ya, karena sebenarnya itu kan kayak bagian dari simulasi ya, memang Izu tuh diprogram mungkin ya untuk melakukan simulasi itu, dan macam-macam kemungkinan itu ya udah diprediksi gitu ya. Jadi kayak udah disalurkan kan dari singularity-nya Izu ke Zeya, sehingga Zeya tuh memproyeksikan ya untuk ciptakan Zero Two driver unit ini ya kan dari 3D print-nya itu, dan bagus juga gitu ya. Ya walaupun banyak yang nggak setuju sih Izu jadi Zero Two tapi ya setidaknya ya Zero Two ini masih sering dipakai ya, soalnya di Zero One sendiri itu sedikit sekali ya dipakai Zero Two nya, bahkan cuma berapa episode, 4 kali ya, 40, 41, 42, 44 ya, cuman itu doang kan ya. Itu pastinya salah satu form yang bagus banget asli ya, cuman kalau bisa dipanjang lagi episodenya ya kan sampai 50 episode mungkinnya ya kan, terakhir kan 45 episode ya kan ya, jadi sama kayak XN ya temennya. Tidak ketinggalan juga dengan detailnya lah teman, detail scene-nya juga oke punya ya. Jadi di bagian shell-nya kan ada kayak 02 gitu ya, nih 02, jadi pastinya sangat bagus ya teman untuk gambaran Ichigo dan juga Nigo ya. Sama juga di belt-nya ini ya, untuk dalam mode tutup ya kan ya, ini kan masih terbuka ya kan ya, kalau dalam tutup itu ada angka 02 ya, itu bagus lah temennya, soalnya kan ibaratnya ada filosofinya lah kan ya. Jadi Zero Two dan juga Zero Two yang di shell-nya itu untuk Nigo, dan kalau untuk bagian beltnya tuh kayak Iron Man ya, memang kalau untuk dari sini bagian kepala tangan kan warna merah kayak Iron Man gitu lah kan ya. Jadi pas udah fight pun juga masih oke lah temennya, masih bisa gitu untuk mengungguli Zero ini, soalnya juga ini sudah pasti sangat OP, bagus dan keren banget gitu ya untuk Zero Two ini. Jadi wah, kalau diterapkan juga ini Zero One sama Zero Two evolusinya atau ibaratnya apa sih gitu ya, soalnya
ya gimana ya, bisa bilang juga untuk Zero Two ini sudah pasti ya, ini adalah bentuk rider baru ya. Kan Naruto kan bilang kan rider baru gitu ya, sebenarnya kayak perubahan baru ya kan ya, perubahan baru, kekuatan baru, evolusi baru ya. Jadi Zero Two ini tuh seperti melanjutkan ya untuk perubahan baru ini, supaya untuk kekuatan Zea ini itu masih ada tapi dievolusi ke Zero Two Reference ini. Jadi kayak semua prediksi ini itu ditingkatkan ya, sampai nanti kita akan bahas untuk sisi berikutnya ada Kamen Rider Zero Three ya. Ini dia ya, salah satu rider kejutan juga yang muncul di tengah-tengah tahun kayaknya ya. Itu adalah Kamen Rider Zero Three. Jadi Zero Three ini kan kalau salah muncul di bulan Mei ya. Dari kan kayaknya 29 Mei atau berapa gitu ya. Pokoknya juga Kamen Rider Zero Three ini jadi salah satu rider yang cukup menarik ya kan ya. Jadi tadi kan udah ada kayak Zero Two gitu ya, untuk bagian bagian shopnya. Kalau Zero One kan mungkin ya bagian armornya tuh kayak lebih ada kayak kerangka-kerangka gitu ya. Nah kalau Zero Three ini itu pastinya ngambil dari base nya V3 ya. Nah ini antara V3 atau ini juga ada ngarana tuh ke V3 yang Commander Next atau Commander yang V3 yang ini loh, yang modern kan ya, bukan yang versi jadul. Kalau versi jadul kan ini ada kayak dominannya warna hijau gitu ya, tapi kalau untuk V3 yang baru ini kan ya, itu kalau salah ya jadi siapa namanya yang Daisuke Commander Debi gitu ya, Commander Drake gitu ya di Kabuto, itu kan dia yang dari V3 kalau salah ya, itu kan juga luar biasa kan warna hitam gitu ya. Nah mungkin ini juga seperti ini ya, karena untuk V3 sendiri ya itu terbentuk dari dua pihak ya, yaitu pihak Zero Two alias Izo ya, sama Arc. Memang juga ini dengan rencana juga untuk menciptakan ya bentuk gabungan ya, untuk bisa ngalahin Zain juga sih ya. Kan Zain kan ibaratnya sudah mendapatkan kekuatan dari si Zain Driver ini, itu sudah evolusinya bagus juga gitu ya. Jadi Zain Driver ini seperti bisa men-shredder ya kayaknya, atau memotong satu kartu itu udah pasti dapat ability, satu kartu itu juga udah dapat macam-macam senjata, itu di shred. Jadi kayak entah eksistensinya dihancurkan atau gimana gitu ya. Nanti lah kita bahas keseluruhan cerita dari Outsider gitu ya, soalnya agak pusing juga ya tahunnya. Jadi bisa dibilang juga untuk Outsider ini ya membuat suatu kayak what if kalau misalkan si Rider ini bisa kalahin ini, what if kalau Rider ini muncul tapi ada interupsinya sama Rider yang bersangkutan ya. Jadi Zero Three inilah seperti ada kemunculannya vision kayaknya antara Zero Two dan juga Arc, itu kan kayak berjabat tangan gitu ya. Jadi memang untuk proyeksi dari Zero Two ini tuh tersambung ke Arc Zero-nya. Apa aja sih keunikan dari Kamen Rider Zero Three ini? Jadi Zero Three ini kan seperti pergabungan itu kan ya, antara pihak Zero Two dan Arc Zero. Di mana kalau di serial Outsider episode 5 itu dijelaskan juga gitu ya, saat itu ada si Dan Kuroto yang dalam wujud dewa kalau salah ya, itu dia seperti menyerap data-data dari Zero Two, itu seperti dimasukkan ke bug visor. Yang di bug visornya itu ada Arc ya. Jadi yang si Arc yang ada di tubuh Humagir yang si Dan Kuroto itu kan ada si Arc. Nah karena sudah ada data Zea yang dari Zero Two Driver itu dimasukin ke bug visor, itu muncullah Zea alias ya ada si Zero Two juga pastinya ya. Jadi itu juga kenapa ada si Zero Two ya, karena juga di sini dengan rencana juga kayaknya untuk mengalahkan Zain. Jadi seperti penggabungan dua singularity ini ya. Nah kenapa singularity Zea sama Arc ini seperti mengiyakan aja gitu ya, seperti ya walaupun mereka kan sering berantem gitu ya, atau kayak sering berseteru gitu ya, tapi lihat aja ya teman ya, soalnya untuk si Zero Two maupun Arc ini ya walaupun sering berseteru, tapi dalam misi mereka juga untuk tidak menghapus
eksistensi dari mereka berdua ini kan ya dengan cara bekerja sama seperti ini kan ya, agar eksistensi mereka berdua ini itu tetap terjaga ya kan. Jadi mereka tuh harus bersatu gitu ya menjadi Kamen Rider Zero Three. Nah, dari itu juga muncullah perubahan dari belt Zero Two Driver menjadi Zero Three Driver. Jadi angka 2 yang ada di bagian depan itu juga berubah jadi yang angka 3 gitu ya. Nah, dari gimmicknya yang kayak apa ya, kayak bukan itu dari samping itu dari penuhin ke tengah sini gimana nih, kayak langsung penuhin juga gitu ya. Jadi punya gimmick itu kan ini 3 angin ya kan, atau 3 wine. Jadi namanya tuh kalau salah apa ya, triple win atau apa gitu ya, kalau untuk Fitri yang aslinya gitu ya. Jadi ini kan seperti mengambil konsepnya tuh dari Fitri juga gitu ya. Jadi seperti evolusinya gitu ya. Nah, kekuatannya apa aja? Jadi kekuatannya itu juga pastinya prediksinya lebih di atas dari Zero Two ya. Jadi lebih cepat, lebih kiat juga kayaknya. Jadi kayak Arc Zero aja nggak bisa terprediksi loh kayaknya, apalagi Zain gitu ya, bisa lebih unggul ya kan daripada Zain. Nah, habis itu Zero Three juga bisa menciptakan senjata karena tadi kan udah bersatu dengan Arc, makanya juga Arc ya dengan kekuatannya itu ya bisa menciptakan senjata ya, kayak attach Calibur, attach arrow ya kan ya, bahkan attach shotgun gitu ya, bahkan sampai senjatanya kayak slash risernya si Jin itu kan bisa gitu ya, karena kan masih ada data dari Mesebo Jinrai gitu ya. Jadi seperti ada proyeksi kekuatan dari kelompok Mesebo Jinrai itu kan ya, jadi masih tetap terjaga, masih tetap bisa dipakai juga gitu ya untuk kekuatan Mesebo Jinrai ini. Jadi seperti itu ya, karena kenapa sih Zero Three ini tuh bisa eksis gitu ya, karena ya itu tadi karena dikerjasama sama Izu dan juga Arc yang juga bisa dibilang ya misi dari pihak baik dan juga pihak jahat gitu ya, untuk bisa mengatasi kehadiran Zain ya, karena Zain ini kan kayak betul-betul apa ya, dia kan ibaratnya kayak anti hero mungkin ya, tapi bisa juga menjadi ancaman juga gitu ya, karena ya Zain juga sempat disalahgunakannya sama pihak Foundation. Oke teman, itu dia untuk pembahasan kita untuk Kamen Rider Zero One, Zero Two, dan juga Zero Three ya teman ya. Kalau ada yang salah atau yang ada yang mau ditambahin juga, komen di bawah ya teman. Kalau misalkan yang masih kurang ngerti ya mohon maaf ya teman ya. Jadi saya akan coba kasih untuk power screener nih ya sekarang ya. Jadi power screennya kan untuk Zero One nih ya, untuk pertama nih ya, itu untuk tingginya kan 196,5 cm ya, untuk weightnya itu beratnya itu 87 kg. Terus kalau untuk ability-nya, punching powernya itu adalah 8,4 ton. Wow, cukup kuat ya teman ya. Terus juga ada kicking power yaitu 49 ton, luar biasa. Lalu juga ada maximum jump height itu 60,1 meter. Makanya juga di episode 1 langsung ke atas apa ya, roller coaster karena saking tingginya dan saking kuatnya kan loncatannya gitu ya. Terus juga untuk maximum running speednya itu 100 meter per 4,1 detik. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, kalau misalkan untuk Zero One yang biasa. Nah, kalau tuh realizing hopper atau ibaratnya seperti apa ya, kita bilang tuh kayak enhancement mungkin ya, soalnya kalau untuk realising hopper ini kayak nggak ada yang berubah gitu ya. Jadi kayak ya langsung apa ya, membentuk ridernya tuh kayak rising hopper tapi kayak gitu. Nah, sedikit info ya teman untuk realizing hopper ini. Jadi dia juga dari salah satu extra final form yang ibaratnya cuma menambahkan kayak efek-efeknya aja kan ya, kayak ada efek biru-birunya sampai ada SAF-nya yang betul-betul ditambahin efek-efek itu anda aja kan ya. Nah, bedanya apa sih realizing hopper sama rising hopper? Kalau realizing hopper itu bisa dibilang juga menjadi bentuk pure ya, kayak menghilangkan arc-nya gitu ya, atau sisi kejahatan dari Aruto gitu ya. Jadi kayak bisa memurnikan untuk kekuatan Humagear atau kekuatan dari si Rising Hopper-nya gitu ya. Jadi Rising Hopper ini yang jadi salah satu form terkuatnya untuk ngadepin arc Horobi gitu ya. Jadi cuma nambahin efek-efek aja gitu ya. Nah, kalau untuk dari segi kekuatan ya, itu ability-nya untuk punch power 59,1 ton. Wow, cukup
signifikan ya naiknya ya. Kalau untuk Kicking Powernya tuh 114,7 ton, luar biasa. Maksimum jump height-nya 165,7 meter. Gokil nggak tuh? My god. Maksimum running speed-nya 100 meter per 0,5 detik. 0,5 detik guys, 0,5 detik, luar biasa. Itu bahkan lebih cepat gitu ya, lebih kuat dan lebih wah 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 gokil ya teman untuk Rising Hopper ini. Oke, jadi ini ya teman untuk Kamen Rider Zero Two. Jadi untuk tingginya tuh 200 cm, untuk weightnya 102,1 kg. Punching powernya 62 ton, kicking powernya 120 ton, untuk maximum jump height-nya 200 meter. Oh my god, jadi ini lebih tinggi ya teman ya untuk Zero Two ini. Sementara kalau untuk running speed-nya lebih tinggi lagi dari Rising Hopper ya, yaitu 0,2 detik. Wow, 100 meter per 0,2 detik. Nah, kalau Zero Three ini kayaknya kita belum dapat datanya ya teman ya. Tapi kalau kita bisa prediksi juga untuk Zero Three ini, itu running speednya mungkin bisa setara antara Zero Two maupun Rising Hopper ya. Bisa bilang antara di antara itu atau lebih tinggi lagi bahkan dari Zero Two gitu ya. Terus kalau untuk dari segi lompatan kayaknya nggak pernah lompat sih kayaknya ya, mungkin lebih ke banyak serangannya menggertak gitu ya. Jadi pas lihat nonton juga di Outsider kan itu kayak nggak ada kan dia tuh lompat atau gimana kan ya. Kalau misalkan dia tuh lompat juga ya, itu kan ya katakan kayak ini kan bukan rider kayak Aruto atau gimana kan ya, ini kan kayak gabungan Izu sama R gitu ya. Kalau Ortoma ya bisa deh kan dia tuh lompat karena ada kekuatan Rising Hoppernya gitu ya. Nah kalau untuk dari segi tendangan sih ya bisa lebih tinggi sih ya, karena ini sebenarnya kan gabungan dari Arc dan juga Zero Two. Bahkan ya Zero Two aja itu bisa sampai berapa ratus kilogram, berapa ratus ton gitu ya. Jadi ditambah dengan Arc juga itu ya mungkin bisa 200 sampai 300 ton mungkin ya. Sementara kalau punchingnya bisa dibilang juga 100 sampai 200 ton mungkin ya. Jadi seperti itu teman untuk pembahasan kita untuk Zero One, Zero Two, Zero Three teman. Jadi ya kalau untuk rangkumannya ya teman ya, yang favorit ya favorit nih ya, favorit saya ini untuk dari ketiga rider ini, untuk list kali ini ini jujur aja ya temen ya, jujur aja ini yang paling terbaik itu adalah Zero Two ya. Zero Two jadi saya bilang juga salah satu rider yang sangat fenomenal, karena ridernya tuh juga betul-betul kece sekali, ibaratnya kekuatannya juga bagus sekali, prosesnya pun juga bagus sekali gitu ya. Terus kayak bagus banget gitu ya untuk prosesnya dari Zero One ke Zero Two ke Zero Three. Memang kayak Goku ya, kayak nggak ada yang berubah kayaknya, kayak jambulnya doang tapi ada yang berubah kayaknya, lebih kuat, lebih mantap, lebih gokil. Terus kalau untuk yang kedua mungkin Zero Three mungkin ya, Zero Three, dan ketiga Zero One. Ya sebenarnya kalau bisa juga Zero One itu bisa masuk ke salah satu list base form terbaik ya. Itu kan saya pernah bahas juga kayaknya list base form favorit yang ada kayak Zero One, Saber, Levi's, Gits, dan juga Gajar. Tapi itu semua tergantung selera sih ya teman, karena untuk Zero One, Zero Two, juga Zero Three ini kan bisa bilang juga menjadi pelopor juga gitu ya. Jadi bisa bilang juga untuk pembahasan Zero One ini udah kelar sepertinya ya, karena saya udah bahas untuk formnya, udah bahas Zero Three-nya, udah bahas untuk evolusi yang kayak ini kan ya, kayak Zero One, Zero Two, Zero Three, siapa yang menang nih, kayaknya siapa lebih unggul gitu ya. Nah ini mungkin minusnya mungkin ya, kenapa Zero Two ini juga lebih sedikit pemakaiannya, tapi kenapa pas untuk yang project berikutnya itu dipakai ke Izu gitu ya. Ya itu mungkin karena Zero Two ini mau dipakai di movie-nya dulu katanya ya. Jadi kan itu kan karena memang lagi pandemi kan, jadi banyak jadwal atau target yang memang agak ketunda gitu ya. Jadi bahkan ya Zero One sama Kira Major aja 45 episode gitu ya. Jadi sama-sama memiliki 45 episode. Jadi itu kan terpaut sekitar berapa minggu gitu ya. Si Zero One itu episode 35 libur sampai
1 bulan ya, kalau salah ya 1 bulan 2 minggu. Itu kan ada 6 episode spesial gitu ya. Jadi sama aja kayak Kira Major ada 1 bulan 2 minggu untuk episode spesialnya gitu ya. Oh iya, kalau dari segi ini ya, apa namanya, dari segi suara headset soundnya, itu saya lebih suka yang, apa ya, Zero Three mungkin ya. Soalnya Zero Three juga lebih tekno sekali ya kan ya, lebih keren bahkan ya. Untuk yang kedua Zero Two, yang ketiga Zero One. Ya gitulah termnya, karena banyak juga aspek-aspek yang memang ada yang lebih baiknya gitu ya. Terus kalau untuk dari segi prosesnya, ya prosesnya tuh saya lebih suka Zero Two. Jujur aja itu ya, Zero Two bagus ya. Terus kalau untuk yang kedua mungkin Zero One ya, karena Zero One juga sebenarnya ini kan kayak ada prosesnya tuh, ada pengantaran kan ya, pengantaran kopernya itu atau pemilihan ya, jadi lebih baik lah ya kan ya. Kalau ketiga Zero Three ya, jujur aja ini prosesnya tuh juga ya agak memusingkan ya, kenapa harus diiyakan, maksudnya apa gitu ya, kenapa kayak saya masih itu kayak mengiyakan prosesnya itu gitu ya. Jadi kita akan tunggu bagaimana kejelasannya gitu ya. Oke, kalau untuk apa ya, dari segi tokoh mungkin apa ya, ini jujur aja ya teman-teman ya, ini kalau kalian mau kritik silakan ya kan ya, tapi kalau untuk dari segi tokoh ya kan ya, ini entah kenapa Izu ya, Izunya tapi untuk prosesnya aja ya kan ya. Kalau untuk dari ridernya ya memang agak kurang ya temen ya. Tapi kalau untuk karakter MC-nya yang dari ridernya ini itu ya mungkin Aruto ya, pastinya Aruto. Terus kalau untuk yang si Zero Three-nya siapa yang mau kita pilih guys? Zero Two kah atau Arc kah? Soalnya sama-sama menjadi pihak yang ibarat tuh lawan Zain gitu ya. Jadi sebenarnya juga impas lah gitu ya. Jadi apalagi yang mau kita masukkan ke listnya ya? Apakah dari segi kekuatan sih apa ya, Zero Two sih lebih oke ya. Yang kedua Zero Three, yang ketiga Zero One ya, itu aja kali ya. Ya itu aja kali ya. Atau mungkin dari segi Insesong, nah Insesong ini aja Zero One baik ya, Zero One bagus, yang kedua Zero Two, yang ketiga Zero Three, udah itu dia teman-teman ya. Untuk dari segi listnya kan tadi udah kita bahas ya teman, dan juga beberapa penjelasannya mengenai format 1 ini. Ini juga betul-betul bagus ya teman, untuk Zero One dan juga Zero Two maupun Zero Three memang punya keunikan dan juga apa ya, kelemahan masing-masing kan ya, tapi tetap dibumbui dengan konsep teknologi yang sangat menarik. Oke teman, itu dia untuk pembahas kita mengenai Kamen Rider Zero One, Zero Two dan juga Zero Three ya teman ya. Jadi kita tunggu teman untuk episode terakhir dari Outsider di tanggal 22 Desember seperti apa eksekusinya ya kan, apakah menarik, apakah dari plot twist ya, dari plot twist itu bukan plot twist yang seru gitu tapi kocak. Jadi kita nggak tahu kan seperti apa ya, apakah ada guest star baru ya kan ya. Jadi kalian mau request juga teman seperti apa lagi nih kan, rider yang mau kita versuskan gitu ya, siapa lawan siapa nih ya kan ya, yang pastinya relate ya kan ya. Jadi juga pastinya Zero One ini kan memang bagus kan ya, karena temanya pun juga teknologi dan bisa kita perdebatkan di episode kali ini gitu ya. Jadi semoga teman untuk video kali ini, dan sebelum masuk kita untuk next video. Thank you.